Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafa Praradiansyah dengan NIM 12042220098. Di video ini saya akan menemukan RESTful API yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Application Integration. Untuk yang pertama, saya menjelaskan bagian codingannya dulu, yaitu di dalam folder controller berisi ada out controller ini dan student controller. Nah, di student controller ini ada CRUD, mulai dari melihat data mahasiswa, terus mencari data mahasiswa berdasarkan ID, serta membuat data mahasiswa baru, mengedit data mahasiswa baru ini, function update, dan yang terakhir itu ada function destroy, yaitu untuk mendelete data mahasiswa. Untuk selanjutnya itu ada di bagian, saya akan menjelaskan bagian di dalam folder root ada API PHP ini. Di sini seluruh endpoint API diatur. Request yang masuk akan dicek metodenya mulai dari get, post, dan get, post, put, dan delete. Setelah itu diarahkan ke fungsi yang sesuai di bagian controllernya ini. Untuk selanjutnya itu ada di JWT out PHP atau out controller ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem JWT ini. Sistem JWT ini itu kayak menjaga keamanan API menggunakan sistem autentikasi. Di file out controller PHP ini, bagian autentikasi ini yaitu yang pertama untuk membuat akun user untuk login, yaitu register dulu. Setelah itu ada validasi, yang dimana itu jika setelah login muncul token diberikan ke kita dan divalidasi. Selanjutnya untuk selanjutnya kita langsung pergi ke bagian postman-nya untuk menemukan bagaimana cara kerjanya. Dan di sini tuh ada endpoint utama, yaitu register, login, setelah itu get, post, put, dan delete ini. Untuk yang pertama saya akan menemukan bagian list of student ini. Ini saya berikan contoh dimana ini bagian list of student ini yaitu menampilkan semua data mahasiswa dan belum menerapkan keamanan autentikasi atau JWT itu. Jadi kita coba mulai send dulu. Nah, di sini kan output dari JSON-nya keluar data-data mahasiswa, dan saya berikan contoh jika kita sudah menerapkan autentikasinya. Ya, untuk yang pertama kita harus login dulu. Jika belum punya akun bisa register. Di sini bagian sini register. Sini kita sesuaikan nama, email, sama password. Dan untuk passwordnya ini minimal 6 huruf. Ini respon jika kita registernya failed. Misal kita mengisi emailnya salah atau passwordnya kurang dari 6 huruf, dia akan memberi message seperti ini. Oke, jika sudah ada
akun di databasenya. Kita coba langsung login aja. Ini bagian bodinya, bagian login. Di sini masukkan alamat email dan passwordnya. Kita coba try. Nah, di sini ada message statusnya sukses, login successful, dan di bagian data ini ada token. Untuk tokennya kita copy aja, kita copy. Nah, kan tadi di sini kita tanpa memasukkan token, data mahasiswa keseluruhannya keluar. Terus kita terapkan bagian JWT nya, keamanannya itu, keamanan API nya, yang dimana kita harus memasukkan di bagian header ini key nya itu authentic authorization, value nya kita masukkan ini. Ini tokennya ini. Setelah itu kita send. Nah, ini kan berhasil. Coba kita bikin salah tokennya, kita send lagi. Nah, di sini akan keluar message yaitu tokennya enggak invalid atau invalid token, atau misal kita tidak mengisi tokennya. Kita send general error karena ini tokennya enggak ada isinya di bagian value ini. Itu cara kerjanya begitu. Oke, kita send lagi. Nah, di sini datanya muncul semua kan, berhasil. Jadi alurnya itu kita pertama buat akun, misal kalau nggak ada akun register. Setelah itu kalau sudah ada akun kita login, sesuaikan email sama password. Dari situ akan diberikan tokennya itu. Setelah itu tokennya kita simpen, kita copy. Nah, jika ingin salah satu mencari data keseluruhan mahasiswa, kita pergi ke bagian header, kita isi key-nya ini dan value-nya kita masukkan juga. Setelah itu kita send. Itu salah satu contohnya. Untuk selanjutnya yaitu kita pergi ke create a student, ya, dimana ini kita membuat data mahasiswa baru atau menambahkan ya. Contoh Surabaya Pon. Oke, kita isi ini. Sebelumnya kita itu harus pergi ke bagian body ini. Jangan lupa kita isi ini juga. Kita pilih post ini karena kita menambahkan data baru. Kita post, bagi kita pilih endpoint post ini. API ini kan tadi yang di bagian root, di bagian dalam folder root. Di situ kan ada API.php. Untuk student sini dari kita ngambil dari tabel database di PHP My Admin. Kita coba tampilin. Oke. Nah, ini. Jadi kalau masih ada yang bingung, kenapa kok bisa students? Nah, karena dia ngambil dari database-nya ini, nama database. Di database RESTful API ini kan ada tabel yang namanya students ini. Nah, kita masukkan di sini students. Kita manggil rutenya, rute dari API itu. Setelah itu students ini database-nya. Oke, kita coba langsung send apakah dia berhasil.
Oke, karena ini kan belum ada ininya di bagian header, kita masukkan ini dulu. Rr. Nah, jadi meskipun ininya benar, kalau di bagian header ini kita belum masukkan tokennya, ya kita nggak bisa akses. Nah, ini kan sukses. Kita coba di sini dengan ID 21, kita cek di database-nya bagian students. Nah, di sini data yang terbaru kan, yang baru saya masukkan. Oke, jika sudah, ini ya contoh yang sukses. Jika contoh yang gagal, mungkin saya berikan contoh. Misal saya nggak ngisi bagian nomor telepon sama kota ya. Kita send. Nah, di sini dengan status violet dengan message, kita belum ngisi bagian address sama phone, nomor telepon kan. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke get student by ID. Jangan lupa kita isi ini dulu, value. Oke, nah untuk sedikit penjelasan, yaitu kan di sini kenapa kok ada 11-nya. Nah, kan ini dengan keterangan kita mencari data mahasiswa berdasarkan ID. Kita dengan bagaimana kok bisa muncul ini, kita dengan buka terminal VS Code, kita dengan CLI, kode CLI PHP Artisan route .2 list. Setelah itu dia akan muncul ini. Nah, ini tuh bagian get, kita get mencari. Nah, ini berdasarkan ID. Nah, jadi kita mencari data mahasiswa berdasarkan ID ya. Kita misal data yang terbaru tadi kan dengan ID 21, kita cari ID 21 apakah benar. Sukses. Nah, ini kan ya, misal kita cari 1, dia akan muncul apa enggak. Nah, muncul. Gimana ini kan yang bagian sukses. Untuk contoh bagian yang violetnya itu, misal kita mencari data mahasiswa dengan ID 100, kita coba cari. Nah, di sini dengan status violet, message-nya student not found, karena di database-nya yaitu di sini nggak ada, mentok masih ada 21 data. Jangan kita mencari datanya itu data dengan ID 100. Nah, maka dari itu student not found, kayak datanya itu nggak ditemukan, data mahasiswanya. Itu bagian violetnya. Kita lanjut ke bagian put, yaitu edit data mahasiswa. Oke, kita masukkan ini dulu. Oke, bagian body kita isi email. Nah, di sini tuh kita akan mengedit put kan, akan mengedit data mahasiswa. Nah, gimana sih caranya? Sini tuh kita misal ingin mengedit data mahasiswa 21 ini apa? ID-nya kan yang di sini. ID data mahasiswanya. Kita akan mengedit ini nanti. Nah, ini 21. Misal kita edit ini, NIM-nya ini kan. Address kerja. Nah,
sini kan awalnya di data mahasiswa dengan ID 21 ini kan Surabaya alamatnya, terus namanya Abra Radiansa. Kita coba ganti ini, kita update ya, berhasil. Nah di sini kan sukses ini message-nya student update sukses. Nah sini dia otomatis bakalan keganti. Nah ini dia. Nah, itu salah satu contohnya yang bagian edit yang sukses. Jika yang valid mungkin kita lupa nih nggak masukin nomor teleponnya, langsung kita send. Ini di sini statusnya gagal karena nomor teleponnya nggak keisi atau the phone valid is required. Itu bagian delete. Ini simple, misal kita mau ngedelete data mahasiswa yang mana, kita cari berdasarkan ID-nya. Cuman jangan lupa ini kita pilih yang delete endpoint delete. Kita mau delete dengan data mahasiswa ID 21, kita langsung delete. Nah di sini statusnya sukses kan, dengan message student delete sukses. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika di database tadi nggak ada data mahasiswanya, misal mentok data mahasiswanya sampai 21 data mahasiswa dan kita ingin ngedelete bagian data mahasiswa yang ID-nya 100, di sini kan nggak ada. Kita coba ingin menghapus data mahasiswa dengan ID 100, dia nggak ditemukan karena di sini nggak ada, tidak ditemukan kan. Nih, student not found dengan message-nya, statusnya valid. Oke, untuk ini bagian autentikasinya. Untuk environment di sini ada global. Ini kita sebelum itu kita harus ngisi ini base URL dengan variabelnya itu base URL. Jadi kayak singkatnya itu kita menggunakan base underscore URL itu kita lebih mudah mengelola atau membuat permintaan API dengan lebih efisien di bagian Postman ini. Dan untuk initial value nya itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari VS Code ini. Kita jalankan project kita itu PHP Artisan Server. Nah di sini kan ada linknya untuk menjalankan. Kita cek di Google ini kan, HTTP ini kita copy, kita kasih di sini, kita tempelkan di sini. Itu menjelaskan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.